Bapak Gubernur Maluku yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang politik dan hukum. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku. Yang kami hormati Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia beserta rombongan. Yang terhormat pimpinan SKPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Camat Nusaniwe, Raja Latuhalat, Ketua PHMJ Latuhalat dan Waimahu, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pembukaan gelar kesenian yang hampir punah, Musik Toto Buam Berpantun tahun 2014 dimulai. Laporan Kepala Taman Budaya Provinsi Maluku, Bapak Dr. Andes Semi Taisuta, disilakan. Saya mewakili insan seni di Maluku mengucapkan selamat datang untuk Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman Republik Indonesia bersama rombongan di Ibu Kota Provinsi Maluku, Kota Ambon. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Direktur yang mau datang jauh-jauh ke sini. Dan di dalam sejarah berkesenian di Maluku, yang saya tahu sampai saat ini baru pertama kali Direktur Pembinaan Kesenian datang untuk menyaksikan langsung sebuah pertunjukan. Biasanya Bapak Direktur sebelumnya datang untuk acara ada sarasehan, tapi Ibu Direktur kita kali ini datang untuk langsung menyaksikan pertunjukan. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Ibu Direktur. Yang kami hormati Gubernur Maluku, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang politik dan hukum, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku, Ibu Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman Profesor Dr. Endang Caturwati, SST MS, Ibu Direktur Museum Nasional, Pak Dharma Oratmangun sebagai seniman senior Maluku yang sekarang duduk di DPR di Provinsi Maluku, seniman dan sastrawan yang kami banggakan, teman-teman para pejabat eselon 3-4 dalam jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, demikian juga dari pemerintah kota, Kepala Wilayah Kecamatan Nusaniwe, Bapak Raja Negeri Latuhalat bersama staf, Ketua PHMJ Latuhalat dan Waimahu bersama staf, hadirin undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, izinkan saya mengajak kita naikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat dan perkenannya kita dapat berkumpul bersama di sini dalam suasana aman dan damai pada acara pergelaran kesenian yang hampir punah, Musik Toto Buam Berpantun tahun 2014 ini. Kami pada kesempatan ini melaporkan hal-hal sebagai berikut. Kegiatan ini sesungguhnya kegiatan yang dipikirkan, digagas
dari Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengangkat dan melestarikan kembali kesenian-kesenian yang hampir punah di seluruh Indonesia. Dan di Maluku dilakukan dengan bekerja sama dengan Taman Budaya Provinsi Maluku sebagai unit pelaksana teknis di daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan di provinsi. Bahwa untuk mewujudkan tugas ini perlu dilakukan berbagai kegiatan secara teknis demi terwujudnya peningkatan pengembangan pengetahuan dan wawasan dalam melahirkan ide yang inovatif serta kreatif, dalam menghasilkan karya yang berkualitas. Totobuan berpantun adalah kesenian tradisi yang terdapat di Jazirah Halei Timur, yaitu daerah-daerah di Semenanjung Nusa Niue. Daerah ini adalah daerah Semenanjung Nusa Niue. Bentuk kesenian ini merupakan kolaborasi antara pantun berpantun dengan musik ensemble Titva Totobuang, di mana bentuk kesenian ini menjadi sebuah tradisi bertutur dengan gaya musik, resitasi, dan mendapat pengaruh kebudayaan Melayu yang tergambar pada pantun-pantunnya. Musik Totobuang berpantun pada saat ini sudah tidak lagi hidup pada desa-desa lain di Maluku, dan hanya kita temukan di Desa Latuhalat, Kecamatan Nusa Niue, Kota Ambon. Generasi kita cenderung meninggalkan budaya tradisi, termasuk musik Totobuang berpantun. Tidak salah juga mereka, karena zamannya berbeda, dan lebih tertarik pada bentuk dan gaya kesenian modern atau pop, sehingga ke depan kesenian tradisi tidak lagi menjadi bagian dari keseharian mereka. Pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2014 yang lalu telah dilakukan workshop revitalisasi seni yang hampir punah yang melibatkan 50 peserta terdiri dari guru kesenian SMP, MTS, dan SMA, MA, se-Kecamatan Nusa Niue, juga seniman musik dan sastra daerah Maluku, dengan 4 orang narasumber yang berkompetensi di bidang seni. Pelaksanaan kegiatan ini mendapat respon yang positif dari berbagai pihak, sehingga pada saat ini pergelaran kesenian yang hampir punah, yaitu musik Totobuang berpantun, dapat terlaksana sebagai bagian dari rangkaian kegiatan secara menyeluruh. Adapun seluruh biaya kegiatan ini diperoleh dari APBN yang tertampung pada DIPA, Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014. Kami melakukan ini semua baik secara panitia maupun Taman Budaya dalam sinerginya dengan Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tujuan untuk mencegah kepunahan kesenian musik Totobuang berpantun sebagai salah satu kesenian yang hampir punah. Untuk mengetahui kedalaman nilai yang terkandung dalam musik Totobuang berpantun dan memberi penguatan serta pencerahan pengetahuan dan wawasan pendidik serta seniman daerah tentang kesenian tradisi musik Totobuang berpantun. Memang yang kami libatkan baru para pendidik, para pengajar kesenian pada Jazirah ini. Tapi dalam pergaulan berkesenian ke depan, teman-teman seniman yang datang dari seluruh Kota Ambon untuk mengikuti akan menjadi
tangan-tangan kita untuk meneruskan ini pada generasi di bawah kita. Mengacu pada tujuan di atas, diharapkan bahwa dengan kegiatan ini mampu meningkatkan, menguatkan pengetahuan dan wawasan pendidik serta seniman dan masyarakat dalam pembangunan seni budaya khusus kesenian di daerah kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman untuk memberikan sambutan, serta Gubernur Maluku untuk pada waktunya dapat menyampaikan sambutan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan gelaran kesenian yang hampir punah, yaitu musik Toto Buang Berpantun tahun 2014 di saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sambutan Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia dilanjutkan dengan penyerahan satu set alat musik Toto Buang kepada grup Toto Buang Waimahu dan penyerahan bantuan dari PT Multi Arta Mayida. Ibu Profesor Dr. Endang Caturwati STMS dengan hormat disilakan. Selamat malam pada semua hadirin. Kok nggak ada suaranya ya? Selamat malam. Nah, ini baru suaranya. Ini saya melihat panggung belum apa-apa, seakan-akan mau kampanye ya. Jaraknya jauh. Ya, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, kalau salam keras banget ya. Yang terhormat Bapak Gubernur Maluku atau yang mewakili, staf ahli gubernur bidang politik dan hukum, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku atau yang mewakili, Camat Nusaniwe, Raja Latulahat, Ketua PHMI Latulahat dan Mai Mahu, serta hadirin dan undangan dan masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama tentu saja saya merasa gembira yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, karena baru kali ini saya menginjak ya, Pulau Ambon yang lama didambakan oleh saya. Saya hanya sering mendengar, melihat lagu-lagu Ambon dinyanyikan ya, baik di Bandung, tanah kelahiran saya, dan di Jakarta. Begitu indah. Saya mendengar lagu-lagu Ambon dinyanyikan oleh Bruri orang Ambon ya? Iya. Oleh Bob Tutupoli. Ya. Saya kagum dengan mereka, lagu-lagunya hampir hafal ya. Kemudian saya sering mendengar lagu Ambon Manise. Dan di Belanda saya melihat langsung, mendengar juga musik yang dibawakan oleh pemuda-pemudi Ambon. Begitu indah ya. Dan pada kali ini saya bisa ada di sini berdiri di tanah Ambon. Hadirin yang berbahagia, tentunya kunci pada kegiatan ini adalah revitalisasi kesenian yang hampir punah. Yang direvitalisasi adalah musik Toto Buang Berpantun. Bukan main, ternyata pantun ada di mana-mana. Pantun mempunyai muatan nilai yang luar biasa. Tentunya banyak nasihat-nasihat yang ada di situ. Nah, ini perlu sekali nantinya yang sudah hampir punah ini, setelah direvitalisasi, langsung disosialisasikan baik di masyarakat melalui sanggar-sanggar dan di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah itu bisa masuk ke
intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Bahkan untuk ke depan diadakan festival-festival. Kita lihat di Jawa Timur, di sekolah-sekolah semuanya mempunyai tari ngremong. Pernah dengar tidak? Adik-adik yang di sana? Ya, di TV ya, itu wali kotanya langsung mewajibkan semua sekolah harus mempunyai tari ngremong. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan 5.000 tari ngremong bisa, 1.000 bisa. Nah, kita nanti pun di sini musik toto buang di mana-mana ada. Ya. Insya Allah kami nanti akan membantu untuk misalnya fasilitasi dari alat-alat musik ini di beberapa sanggar yang ada di sini ataupun sekolah-sekolah yang ada di sini, supaya kesenian ini hidup kembali. Selanjutnya, saya belum melihat ya yang sudah direvitalisasi. Jadi saya belum bisa memberikan istilahnya bagaimana indahnya ya, karena kemarin ketika proses saya tidak melihat, tapi saya yakin nanti akan ditampilkan ya. Iya, saya yakin ini pasti sangat indah dan merupakan kekayaan Indonesia yang luar biasa. Di sini ada Ibu Intan, rekan saya, sahabat saya, Kepala Museum Nasional Indonesia. Ibu Intan juga sering jalan-jalan ke seluruh Indonesia dan bahkan keluar negeri. Banyak di sana gedung-gedung yang luar biasa untuk pergelaran seni. Tetapi isinya tidak sekaya dan seindah Indonesia. Di Indonesia ya, tepuk tangan sendiri. Di Indonesia, hampir semuanya daerah mempunyai musik tradisi yang masing-masing mempunyai keindahan, keunikan. Nah, ini keunikan ini. Tidak semua, saya melihat tadi pencelon bonang. Pencelon bonang di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, larasnya selendro, pelok, madenda. Tetapi ini solmisasi ya, Pak Dharma, solmisasi. Nah, ini luar biasa, ada sejarah di belakangnya yang memang harus kita konservasi. Nah, masing-masing daerah mempunyai keunikan. Musik ini bisa disebut musik gamelan Indonesia. Ketika kita berada di luar negeri, orang mengatakan musik Indonesia itu yang ada gamelannya. Ya, yang ada pencelon ini, pencelon bonang ini. Saya belum mendengar, tapi nanti setelah mendengar pasti ini ada keunikan-keunikan yang tidak dipunyai oleh daerah lain, bahkan bangsa lain. Ya. Jadi ini perlu dilestarikan, perlu dikembangkan, perlu disosialisasikan oleh kita semua masyarakat di sini, terutama tolong pemerintah daerah. Di sini ada Bang Dharma, ya. Jadi tolong Bang Dharma nih. Buat apa ada Bang Dharma nih yang jago musik kalau di sini tidak membantu kita semua? Ya, tepuk tangan dulu buat Bung Dharma. Dan selanjutnya saya yakin bahwa musik ini yang dulu sudah punah, dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan akan berkembang kembali dan menjadi kebanggaan masyarakat di daerah Ambon. Saya kira nggak usah panjang-panjang ya, karena saya juga sudah penasaran dari tadi, dari turun bandara ingin segera menyaksikan bagaimana indahnya musik ini. Demikian, sekali lagi sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyerahan satu set alat musik Toto Buang kepada grup Toto Buang Waimahu dan Direktur PT Multi Arta Mayida akan diterima oleh Raja Negeri Latu Halat untuk selanjutnya diserahkan kepada grup Toto Buang Waimahu. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Raja Negeri Latu Halat dan Bapak Semi Selamur untuk naik ke atas pentas untuk menerimanya.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah atas penyerahan bantuan kepada Bapak Raja, dan selanjutnya diserahkan dari Bapak Raja kepada Bapak